Kelurahan Kauman terletak Teman, saat ini kita sedang berada di rumah joglo, kemudian ada juga rumah modern yang kemudian akan berakhir di tempat pembuangan akhir. Berjalan sekitar 1 hingga 3 meter. Setiap gangnya memiliki lebar jalan yang di RW 3 ini hanya ada ibu Kelurahan Kauman terletak di Kecamatan Semarang Tengah dan memiliki luas sekitar 28.652 hektar. Kelurahan ini memiliki 5 RW dan 17 RT. Batas-batas wilayah Kelurahan Kauman yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Pandansari, pada bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Keranggan, pada bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Purwadinatan, dan pada bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Bangunharjo. Masjid Agung Semarang, atau sering dikenal dengan Masjid Kauman Semarang atau disebut sebagai masjid tertua di kota Semarang. Masjid yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat Bangunharjo, kota Semarang ini ternyata menyimpan banyak cerita sejarah. Tampak depan, Masjid Kauman berdiri kokoh dan besar dengan perpaduan cat berwarna hijau. Di samping sudut masjid, terdapat pula menara yang menjulang tinggi. Berdasarkan data arsip Masjid Kauman Semarang, bangunan ini berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 November 1890. Alun-alun Semarang. Sebelumnya, Semarang memiliki alun-alun lain yang berada di sekitar Pasar Johar. Dan sebelum itu, alun-alun berada di kawasan Pasar Johar, tepatnya di depan Masjid Agung Semarang, Kauman. Namun, pada tahun 2018 lalu, Pemkot Semarang kembali menata kawasan Pasar Johar. Fungsi kawasan alun-alun dikembalikan seperti semula. Hal ini membuat kota Semarang kini memiliki 2 alun-alun. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di salah satu ikon yang ada di daerah Kauman, yakni Pasar Johar. Pasar Johar ini terletak di tengah-tengah antara permukiman, Masjid Kauman, dan juga alun-alun Kauman. Pasar Johar ini memiliki luas lahan 7.183 meter persegi. Pasar Johar ini pernah mengalami banjir pada tahun 2014 dan pernah terbakar pada tahun 2015. untuk jalan di RW 4 dan RW 5, setiap gangnya memiliki lebar jalan yang berbeda-beda. Contohnya di sini di Gang Buntu di RW 5, jalannya selebar sekitar 2 meter dan drainasenya berada di kanan jalan. Untuk jalan utama di RW 4 dan RW 5 ini ada 2 jalan, yaitu Jalan Pedamaran dan juga Jalan Inspeksi. Sekarang saya berada di Jalan Inspeksi dengan lebar jalan sekitar 4 meter. Nah, di jalan ini akan bercabang menjadi beberapa gang yang ada di RW 4 dan juga RW 5 dengan lebar jalan yang berbeda-beda. Masing-masing gang tersebut memiliki lebar jalan sekitar 1 hingga 3 meter. Kondisi rumah di RW 1 ini cukup beragam, mulai dari rumah tahun 80-an dan rumah joglo, kemudian ada juga rumah modern. Di sini banyak jenis rumah, yaitu yang pertama ada rumah yang memiliki 3 lantai, kemudian ada juga yang memiliki 2 lantai dan 1 lantai. Kurangnya lahan membuat rumah di RW 1 ini berhimpitan sehingga dindingnya menempel satu sama lain. Sistem drainase di RW 1 ini memiliki ukuran 20 hingga 30 cm dan jaraknya berdekatan dengan rumah warga. Selain itu, kondisi drainase di sini juga cukup baik karena tidak ada genangan sampah yang ada di dalam drainase ini sehingga air dapat berjalan dengan lancar. Namun kekurangannya adalah drainase ini menimbulkan bau yang kurang cukup sedap. Untuk saluran air atau di drainase di RW 3 ini bisa dilihat sirkulasinya cukup bagus, ada pengamannya juga berupa besi. Tetapi kelemahannya saluran air di sini cukup kotor dan banyak sampah, airnya juga hitam dan bau.
Untuk drainase di RW 4 dan RW 5 berada di pinggir jalan. Drainasenya ini sekitar 70 cm. Drainase ini langsung mengalir ke sungai yang ada di sebelah RW 4 dan RW 5 juga. Bisa dilihat di sebelah kanan saya di sepanjang sungai ini banyak sekali pipa-pipa yang berasal dari pemukiman RW 4 dan juga RW 5. Air yang mengalir di pipa ini tidak mengalami filtrasi sehingga berdampak pada sungai yang membuat sungai ini kotor dan keruh. Kondisi kebutuhan air di RW 1 didapatkan dari sumur warga dan juga toren air yang dimiliki oleh setiap rumah. Toren air ini dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti mencuci serta memasak. Sedangkan untuk air minum, warga membeli air dirigen ataupun air galon. Sekarang kita sedang berada di penampungan air Pasar Johar. Air kotor ini diambil dari selokan-selokan yang berada di Pasar Johar. Tujuannya agar Pasar Johar ini tidak terkena banjir karena di tempat ini sangat rawan akan banjir. Jaringan pembuangan sampah pada Kelurahan Kauman RW 1 dan RW 2 masih bertumpu pada pola yang lama, yaitu setiap rumah memiliki bak sampahnya masing-masing. Kemudian sampah akan diangkut melalui gerobak sampah. Sampah tersebut akan diangkut ke tempat pembuangan sementara yang kemudian akan berakhir di tempat pembuangan akhir. Di sebelah kanan saya ini ada tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan di sebelah kiri saya ada tempat untuk mengumpulkan barang-barang rongsokan. Kita berada di tempat pembuangan sampah yang berada di sekitar Pasar Johar. Bisa dilihat bahwa tempat pembuangan sampah ini tidak layak karena banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana. Tempat sampah ini tidak begitu terurus karena banyaknya sampah-sampah yang berceceran, diakibatkan tidak adanya pembatas tempat sampah seperti layaknya tempat sampah pada umumnya. Seperti yang kita lihat di belakang saya, sampah-sampah terlihat sangat berceceran hingga memenuhi area di belakang parkir sebelah sana. Masyarakat RW 2 Kelurahan Kauman menggunakan aliran listrik PLN atau token masing-masing setiap rumah. Penggunaan besar arus listrik disesuaikan dengan kebutuhan penghuni rumah. Kantor Kelurahan Kauman berada di Jalan Kauman Pompa RW 2. Fungsi dari kantor kelurahan adalah sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan yang terkait dalam pemerintahan. Kondisi dari kantor kelurahan Kauman dalam kondisi yang cukup baik. Fasilitasnya lengkap, namun kurangnya tempat parkir akan menghambat kendaraan yang parkir dan lalu lintas yang akan ada. Di RW 2 ini terdapat Masjid Al-Iman yang cukup baik dan letaknya berdekatan dengan rumah warga. Masjid Al-Iman memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan bangunan di sebelahnya. Salah satu fasilitas ibadah yang berada di RW 2 yaitu Musola Al-Islah. Musola ini terletak di sebelah SD Islam Al-Iman di RW 2 Kauman Pompa. Musola ini memiliki panjang 10 meter dan berada di gang yang sangat kecil, jadi kondisinya berdekatan dengan gang. Untuk aksesnya sebenarnya tinggal masuk dari jalan besar ke gang ini, namun gang ini cukup kecil. Di RW 3 ini hanya terdapat satu masjid, yaitu Masjid Al-Sajidin yang bergaya arsitektur Melayu, Arab, dan Jawa. Fasilitas pendidikan yang ada di RW 1 yaitu ada sebuah TK, yaitu TK Aisyah Bustanul Atfal 7. TK ini berada di ujung RW 1 dan berdekatan dengan Masjid Al-Sajidin. TK ini memiliki kondisi yang sempit dan sangat berdekatan dengan jalan. Untuk aksesnya cukup mudah karena terletak di jalan utama RW 1. SD Islam Al-Iman ini berada di RW 2, tepatnya pada
Kauman Pompa nomor 213 Kota Semarang. Kondisi SD ini cukup baik, namun kondisi jalan yang cukup sempit dapat membahayakan lalu lintas bagi anak-anak di sini. Selain itu, tidak ada lahan untuk melakukan upacara sehingga upacara dilakukan di depan jalan SD. Jumlah siswa yang ada pada SD ini yaitu sebanyak 42 orang. Akses masuk ke dalam SD juga cukup susah karena harus masuk ke dalam gang sempit yang cukup jauh dari jalan utama RT 2. Sekarang kita sedang berada di SDNU Pungkuran Semarang dan SMP Hasanuddin 3. Ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di satu site yang sama. Untuk kondisi sekitar SD dan SMP ini terletak di tengah-tengah permukiman warga yang sangat padat. Untuk akses jalannya tergolong sulit karena jalannya sempit dan terletak di dalam gang. Salah satu fasilitas yang berada di RW 2 yaitu Taman PKK. Taman PKK ini merupakan tempat bagi warga untuk bercocok tanam sekaligus kegiatan senam. Taman ini sebenarnya merupakan halaman depan milik rumah warga yang dimanfaatkan sebagai area bercocok tanam bagi warga di sini, sekaligus kegiatan lain yang melibatkan ibu-ibu PKK di RW 2. Bapak Lurah dari Kauman, dengan Bapak siapa? Nah, kami dari Arsitektur UNES akan bertanya tentang permukiman di Kauman ini, Pak. Yang pertama, kami mau nanya nih, Pak, tentang sosial budaya. Nah, yang khas di Kauman nih kayak apa, Pak? Khas di Kauman itu tiap tahun ada derderan tuh, pengajian rutinan bulanan, peringatan hari besar. Berarti untuk kegiatan itu sangat aktif nih, Pak. Aktif kalau di Kauman, namanya Kauman. Terus kalau nama pasar yang setiap Jumat Sabtu Minggu itu, Pak? Kuliner Kauman Johar, Jumat Sabtu Minggu. Sempat berhenti beberapa bulan, alun-alunnya direnovasi tuh, Pak. Selanjutnya untuk air bersih di Kauman. Air bersihnya itu dari PAM bisa. RW 1, 2, 3 per rumah. Tapi kalau di RW 45 biasanya pakai sumur. RW 1, 2, 3 itu sendiri. RW 45 SDK. Terus untuk pembuangan airnya? Pembuangan air limbah. Ya, langsung ke Kali Semarang itu lah yang biru tuh. Jadi nggak cuma yang RW 45 ya, Pak? Yang RW 45 Kali Semarang, kalau RW 1, 2, 3 Kembiru. Jadi yang RW 45 itu WC umum, Pak. Terus untuk listriknya, Pak, rata-rata di sini pakai token apa? Campur-campur, ada yang token, ada yang meteran tuh. Misalnya satu rumah berapa watt, Pak? Ya rata-rata 450 sama 900 juga. Yang ada yang usaha toko ada lebih. Iya, ada yang barengan gitu, Pak. Misal 2 rumah pakai satu. Untuk RW 45 biasanya gitu, Mbak. Nanya tentang pekerjaan di sini, mayoritasnya kerja apa? Dengan Mbak pedagang jasa, pedagang, guru, ya campur-campur. Ada yang PNS, tapi nabi tidak ada. Kalau fasilitas di Kauman, Pak, ada seperti kayak lapangan atau fasilitasnya di alun-alun tuh. sarana prasarana seperti kayak olahraga gitu untuk warga. Olahraga ini tidak ada. Kalau di sini hubungan antar warganya gimana, Pak? Kayak ada yang nikah kayak dengan tetangga, terus RW 4 ada 5 banyak Mbak tua. pembuangan sampah Penambahan sementara di Kauman ada 3. Diambil dari rumah pakai beban, kemudian ditampung sementara pakai kontainer tuh, gitu di TPA jadi barang. Terus mengenai jalan di sini, kan kawasannya yang terbatas di Kauman ini, Pak. Jadi kalau ada rencana pelebaran jalan, Pelebaran tidak boleh, Mbak. Banjir gitu, Mbak. Banyak, kira nanti banjir loh. Jadi banjirnya karena apa? Ada serapannya gitu, Pak. Bukan karena luapan sungai. Tidak. yang memiliki rata-rata sekolah yang menghuni Pak SD. Sekolah SD ini no SD Aliman, SD NU Pungkuran, SMP-nya sampai Hasanuddin.
SMA nggak ada. TK PAUD gitu ada Pak? Nah, TK ada, TK Aliman, nah PAUD nggak ada ini. Pesantren ini beroperasi semua Pak? Pesantren ini kan ono telu, pondok pesantren apa tahfudul Quran ngono. Pesantren yang ngene Najor atau Quran gue baru nyebar mesin ini sebagian kamar. Terus nanti kalau nanti penyampaian infonya lewat via grup tuh biasanya ya grup kan PMK, ATRB, BKK. Kalau satu rumah tentunya rata-rata ditempatin berapa kakak Pak? Nah, sing ngirim 45 wis omah so dinggoni perangkane 6 ngono kan. Paden. Nah, RW1 satu rumah rata-rata satu kakak. RW1, RW2, RW3 kancingan itu seperti mana?